Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran IPA tema 2, subtema 1 mengenai sistem pernapasan hewan. Ada unggas, amfibi, reptil, dan ikan. Nah, sebelumnya, apa sih pernapasan itu? Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida oleh makhluk hidup. Pernapasan disebut juga respirasi. Oksigen yang digunakan untuk pernapasan dapat berasal dari udara bebas, dalam tanah, maupun dalam air. Oksigen yang diserap digunakan untuk mengoksidasi zat makanan dan menghasilkan energi dan mengeluarkan uap air serta karbon dioksida. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, tenggorokan, dan lubang hidung. Dalam pernapasan, ada udara yang tertinggal, yang disebut udara sisa atau udara residu yang berjumlah 1 liter. Nah, bagaimana sih proses pernapasan terjadi? Proses pernapasan terjadi ketika ada udara masuk ke dalam alat pernapasan. Lalu, udara atau oksigen yang masuk tersebut masuk ke dalam sel, yang kemudian digunakan dalam sel. Sampai akhirnya karbon dioksida dan uap air keluar dari alat pernapasan. Sistem pernapasan hewan berbeda dengan sistem pernapasan manusia. Alat pernapasan setiap hewan pun berbeda-beda karena disesuaikan dengan habitat tempat hewan tersebut tinggal. Nah, ada beberapa macam alat pernapasan hewan. Di antaranya ada hewan yang bernapas dengan menggunakan paru-paru, insang, trakea, dan kulit. Nah, pada trakea terdapat lubang pernapasan hewan yang berbuku-buku yang disebut stigma. Yang pertama, ada sistem pernapasan unggas. Burung merupakan salah satu contoh hewan yang termasuk ke dalam hewan unggas. Burung adalah binatang yang dapat terbang dengan mengepakkan sayapnya. Burung bernapas dengan paru-paru. Pada burung, terdapat selaput tipis dan elastis yang berfungsi membantu pernapasan pada saat burung terbang, yang disebut pundi-pundi udara atau kantong udara. Saat terbang, burung tidak bernapas dengan paru-paru, tetapi dengan udara yang tersimpan pada pundi-pundi udara tersebut. Nah, pundi-pundi udara yang ada pada burung yang masing-masing satu pasang terdapat pada pangkal leher, dada depan, perut, dada belakang, dan antara tulang selangkap. Nah, pada burung terdapat alat suara yang terdapat pada pangkal percabangan bronkus yang disebut dengan siring. Yang kedua, ada sistem pernapasan reptil. Reptil adalah binatang yang hidup dengan cara melata. Contoh hewan reptil yaitu kadal, ular, cicak, biawak, toke, dan buaya. Reptil bernapas dengan paru-paru. Lubang hidungnya terdapat di bagian kepala. Rongga dada dan perut menjadi satu karena tidak ada diafragma. Perjalanan udara pernapasan pada reptil yaitu udara masuk ke hidung, lalu masuk ke batang tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru, dan udara keluar melalui hidung. Yang ketiga, sistem pernapasan amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Nah, katak merupakan salah satu hewan yang termasuk ke dalam hewan amfibi. Pada fase berudu, katak bernapas dengan insang. Namun, saat sudah menjadi katak dewasa, katak bernapas dengan paru-paru. Berudu mempunyai insang luar dan insang dalam. Insang luar terletak pada sisi kiri, kanan, dan belakang kepala. Sedangkan insang dalam tumbuh ketika berudu berumur 9 hari setelah tumbuh lipatan kulit penutup insang luar. Ketika di darat, katak bernapas dengan paru-paru. Tetapi setelah di air, katak bernapas dengan kulit dan selaput rongga mulutnya. Dan yang terakhir, ada sistem pernapasan ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air, sehingga ikan disebut hewan akuatis. Ikan bernapas dengan insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang dan terletak di samping kiri dan kanan kepala.
Insang tersusun atas beberapa bagian. Di antaranya ada lembaran insang atau filamen insang, ada lengkung insang, dan rigi-rigi insang. Oh iya, ikan mempunyai gelembung renang untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak naik turun ikan saat berenang. Terima kasih adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya ya. Jangan lupa untuk bertanya kepada guru atau orang tua kalian. Sampai jumpa.